Salah satu film yang seru dan banyak ditonton orang adalah film bertemakan drama keluarga seperti film tentang hubungan anak dan ayah. Film seru dan mengharukan serta menyentuh hati tentang perjuangan dan pengorbanan seorang ayah demi menghidupi anaknya itu. Film tentang ayah dan anak umumnya dengan gamblang menggambarkan secara jelas bagaimana perjuangan seorang ayah beserta pengorbanan seorang ayah untuk anaknya sendiri. Di setiap negara di dunia bahkan umumnya mempunyai film karya bertemakan tentang ayah dan anak dengan ciri khasnya masing-masing. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are, dan di segmen ini gue ada film-film drama haru tentang hubungan antara anak dan ayahnya. So buat kalian yang nunggu film tentang ayah dan anak dari beberapa negara lainnya, kalian boleh ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Sebuah premis di mana berurusan dengan kecanduan dan menghadapi jalan panjang menuju pemulihan adalah proses yang sangat sulit dibayangkan, namun gak dapat dipungkiri bahwa tema seperti ini terlalu sering muncul di layar lebar. Beautiful Boy adalah salah satu film yang cukup menguras hati buat para penontonnya. Beautiful Boy bercerita tentang David Shepp yang merupakan seorang penulis lepas untuk berbagai majalah. Dia mendapat kesulitan bahwa putranya yaitu Nick telah mengonsumsi berbagai jenis obat-obatan. Namun Nick kecanduan akan metamfetamina, yaitu jenis sabu-sabu yang sangat berbahaya. Tentu aja mengetahui hal tersebut, dia segera membawa Nick untuk direhabilitasi, meskipun Nick pada akhirnya terus saja kabur. Nick sendiri merupakan remaja yang cerdas dan penuh akan potensi dalam berbagai bidang. Dia tumbuh dengan banyak perhatian dan dukungan dari orang tuanya, namun berawal dari rasa penasarannya itu, dia mulai mengonsumsi berbagai jenis obat-obatan. Nah, mungkin kalau bicara soal permainan emosi, Steve Carell terbilang cukup berhasil menjadi penyampai pesan yang sangat baik. Dia dengan telak bahkan berhasil menyampaikan perasaan seorang ayah yang sangat khawatir pada anaknya itu. Dia juga berhasil menunjukkan depresi yang dalam, ketakutan yang besar atas apa yang terjadi pada anaknya, dan kekhawatiran kalau sang anak akan berakhir tragis. Apalagi Timothée Chalamet yang juga bermain cukup konsisten dalam film ini. Setiap gestur yang coba dia ciptakan dari awal sampai akhir film terasa tumbuh dan sangat logis. Dia juga sepertinya benar-benar memperhatikan kecenderungan fisik si tokoh dan memegangnya sebagai landasan agar penampilannya tetap konsisten. Tentu aja sutradara Felix Fan berhasil memberikan nyawa yang cukup untuk film ini, baik dari naskah cerita yang rapi, pemeran yang luar biasa, ataupun scene-scene yang sangat pas. Beautiful Boy tayang perdana pada 12 Oktober 2018, memberikan berbagai pesan positif dan perjuangan seorang ayah untuk anaknya yang luar biasa. Filmnya berhasil mendapat rating 7,3 dari 73.000 pengguna akun di situs IMDb dengan dilabeli R. Walaupun film yang satu ini agak berbeda dari film sebelumnya yang gue bahas, akan tetapi film ini masih memberikan ikatan yang begitu erat antara ayah dan anak perempuannya yang dijamin bakalan menguras emosi buat siapapun yang nonton filmnya. Cargo berkisah mengenai pasangan suami istri yaitu Andy dan Kay serta putrinya yang masih bayi yaitu Rosie. Mereka bertiga tinggal di sebuah kapal karena menyebarnya epidemi di mana orang-orang yang tergigit oleh mereka yang terkena epidemi akan berubah menjadi zombie dalam waktu 48 jam. Suatu ketika Andy melihat sebuah kapal lain yang sudah terbengkalai dan dia pun masuk dan mengambil persediaan makanan yang ada. Malangnya setelah Andy kembali ke kapalnya dengan aman, Kay mengikuti jejak Andy. Dia masuk ke dalam kapal terbengkalai tersebut dan tergigit oleh sesuatu. Sadar akan apa yang akan terjadi, Andy berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Kay dan juga melindungi putrinya itu. Hal unik dari film ini adalah nggak berfokus pada penyebaran epidemi dan aksi laganya aja untuk menyelamatkan diri, tetapi lebih berfokus pada perjuangan sang ayah yaitu Andy untuk melindungi dan mencari orang yang tepat untuk putrinya. Puncaknya di penghujung film, cerita berkembang menjadi sangat mengharukan dan menjadi penutup yang sangat sempurna. Meskipun endingnya mengharukan, tetapi unsur horornya tetap ada dengan proporsi yang pas. Gejala-gejala yang muncul sebelum mereka berubah juga terasa natural dan lebih masuk akal dibanding mungkin film-film yang lainnya. Akting Martin Freeman yang menjadi pusat keberhasilan mood yang dibangun sepanjang filmnya, didukung juga oleh Simon Lander sebagai Tommy. Diarahkan oleh Ben Howling dan juga Yolanda, film ini terasa sangat natural dalam penuturan ceritanya sendiri.
Cargo tayang perdana pada 6 Oktober 2017. Film yang satu ini sangat menarik untuk ditonton kalian bersama keluarga karena banyak pesan moral yang ada di film ini sendiri dan juga di rating 6,3 dari 43.000 pengguna akun di situs IMDb dengan dilabeli PG-13. Sebuah film biografi drama yang terinspirasi dari kisah nyata dan naskah film ini sendiri ditulis berdasarkan buku karya Chris yang berjudul The Pursuit of Happiness. Filmnya kurang lebih bakalan memberikan cerita yang serupa dengan perjalanan seseorang. The Pursuit of Happiness bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sangat sederhana. Chris Gardner dan Linda merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher yang tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Keluarga ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah mesin yang dianggapnya sangat revolusioner, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan dari mesin tersebut. Tetapi waktu itu keadaan gak seperti yang mereka impikan. Chris gak bisa menjual alat tersebut akhir-akhir itu dan disitu mulai terjadi konflik keluarga yang didasarkan dari ekonomi yang kurang baik. Di film ini kalian semua bakalan diperlihatkan hubungan hangat antara ayah dan anaknya yang masih kecil. Penampilan Will Smith dan juga anaknya yaitu Jaden Smith cukup perfect di film ini. Nggak terlihat mereka sedang acting dan terlihat berjalan dengan ya apa adanya. Cerita yang coba ditawarkan oleh Gabriel juga cukup menarik dari awal film berlangsung. Pesan yang coba disampaikannya benar-benar tersampaikan kepada kita sebagai penontonnya sendiri. The Pursuit of Happiness tayang perdana pada 15 Desember 2006. IMDb memberikan rating untuk film dengan konflik yang sangat relate banget di dunia nyata ini sebesar 8,0 dari 499.000 pengguna akun serta dilabeli PG-13. Film drama keluarga yang coba diselipi berbagai komedi di dalamnya dan juga penampilan brilian dari beberapa aktor yang ikut serta dalam film yang satu ini. Big Daddy menceritakan tentang kisah hidup Sonny Kaufak. Pada usia 30 tahunnya itu dia hidup bermalas-malasan sebagai pengangguran. Namun suatu hari dia kedatangan seorang anak usia 5 tahun bernama Julian. Julian harusnya diasuh oleh Kevin, teman seapartemennya Sonny. Tetapi saat itu Kevin sedang berada di Cina untuk urusan pekerjaan. Meskipun begitu, Sonny tetap memutuskan untuk mengasuh Julian. Bahkan hari demi hari hubungan Sonny dan Julian semakin akrab. Dennis Dugan selaku direkturnya menurut gua berhasil menempatkan komedi untuk cerita sejenis ini. Walaupun diselipi komedi, tapi pesan yang coba disampaikannya itu tetap tersampaikan dengan sangat bagus. Untuk kalian para pemuda seumuran Sonny, gua sangat recommended banget untuk kalian tonton film yang satu ini. Apalagi penampilan Sonny yang diperankan Adam Sandler cukup mencuri perhatian dari awal film sampai terakhir. Big Daddy tayang perdana pada 25 Juni 1999. Kisah haru antara anak dan ayahnya yang satu ini dijamin berbeda dan berhasil di rating IMDb sebesar 6,4 dari 215.000 pengguna akun serta dilabeli PG-13. Sebuah film bagaimana mencari seorang anak yang hilang dengan bantuan internet. Searching mungkin film yang mengingatkan untuk semua orang tua, memang ada pentingnya juga bisa tahu mengenai apa internet itu sendiri. Searching menceritakan seorang ayah yaitu David Kim yang mencoba untuk menemukan putrinya yang berusia 16 tahun yang hilang bernama Margaret Kim. David berusaha dengan berbagai cara dan salah satunya yaitu dengan bantuan seorang detektif polisi Reza Murphy. Di samping visual yang diberikan dalam film ini terbilang sangat langka karena hampir seluruh film diambil dari sudut pandang layar gadget dan juga nggak melupakan detail-detailnya yaitu menggunakan David Kim sebagai figur seorang ayah yang melek dunia maya. Film ini mungkin sebenarnya memiliki plot yang simple tetapi dengan ending plot twist yang sangat mind blowing banget. Penonton nggak akan mudah menebak alur dan juga ending dari film ini sendiri. Pokoknya penonton di film ini akan ikut merasakan suasana yang dibangun dalam ceritanya. Dari bagaimana rasanya menjadi David Kim sebagai orang tua yang sedang kehilangan anaknya hingga mencoba untuk menebak-nebak siapa pelaku dalam kasus ini. Searching tayang perdana pada 31 Agustus 2018. Film yang dibintangi John Cho dan beberapa aktor lainnya ini berhasil di rating IMDb sebesar 7,6 dari 106.000 pengguna akun serta dilabeli PG-13.
Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film drama haru tentang hubungan antara ayah dan anaknya yang dijamin bakalan bikin kalian mewek saat nonton filmnya. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian merequest rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.